Oke, selamat sore semuanya. Mohon maaf, kayaknya tadi sinyalnya agak gangguan, jadi sempat terputus. Sekarang suaranya udah kedengeran belum ya? Oke, aku langsung undang Kak Rizka aja ya untuk join. Oke, Kak Rizka sudah masuk di room. Halo Zafira, Halo, sore Kak. Tadi kayaknya selamat sinyalnya sempat sore. keputus ya. Mm-mm. Kayaknya sinyal dari Lagi aku udah sempet. langsung kelempar Iya, gitu. it's Oke, okay. maaf ya Kak. Gimana Tak nih apa, Kak tak kabar apa. Kakak sekarang? Alhamdulillah sehat, baik. Eh, ya dan masih apa ya? Ya saat sejauh ini masih baik lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah semoga selalu sehat terus ya Kak. Amin, 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 amin. Imunnya makin kuat ya. Amin amin. Selalu sehat fisik dan juga mentalnya ya Kak pasti. Betul, betul, betul. Itu penting. Oke, oh ya tadi sebenarnya udah aku jelasin ya di awal sedikit, cuman tadi sepertinya sempat keputus. Jadi sore Mm-mm. ini kita akan ngebahas terkait quarter life crisis. Mungkin sebagian teman-teman udah nggak asing banget ya sama quarter life crisis dan mungkin bahkan pernah mengalami masa-masa tersebut ya kayak apalagi yang memasuki dewasa awal ya. Iya, iya. Oke, kesibukan kakak akhir-akhirnya apa nih kak kalau boleh tahu kak? Oke, kalau aku sih secara keseharian ya, jadi seorang trainer di salah satu korporasi outsourcing di BSD. Terus selain itu ngurusin platform kesehatan mental namanya Ceritain ID. Mungkin teman-teman kalau kepo boleh dilihat-lihat, boleh di-follow gitu Oke, sih. nama Instagramnya apa kak? Ceritain ID ya kak? Iya, ceritain ide. Oke, oke, oke. Hmm, oke kita langsung ngebahas ke quarter life crisisnya aja nih ya kak, atau gimana kak? Boleh, boleh. Intinya Oh, pembahasannya agak berat ya. iya ya, oh ya sebelumnya kita juga pernah sharing bareng Kariska juga nih ya kak, bulan Agustus lalu ya kak, Iya, terkait karir ya, lebih ke karir, benar. arahnya lebih ke karir. Sekarang mungkin lebih ke apa ya? Beban hidup. Beban. bukan beban, bukan Benar, beban benar, hidup benar. juga ya. Beban Kalau hidup yang kayak kemarin, gimana? kalau yang kemarin gimana kak? Ya kalau yang kemarin kan kayaknya tuh tipikal-tipikal ambisius gitu ya. Gimana sih memulai karir gitu kan. Pokoknya hal-hal yang cukup berat lah. Kalau sekarang tuh dibilang ringan enggak ya. Cuman kayaknya menyentuh hati menyentuh hati para kaula muda yang lagi bingung gitu ya. Iya iya betul betul, apalagi kalau misalnya orang lagi menghadapi masa-masa quarter life crisis itu pasti bukan di keadaan yang baik-baik aja ya kak ya. Bener, bener, bener. Meskipun kelihatannya emang hidupnya tuh kayak baik-baik aja gitu, tapi sebetulnya jauh di dalam lubuk hatinya dia banyak mempertanyakan banyak hal gitu ya. Iya betul betul, siap lagi masa-masa masuk dewasa gitu ya, masa-masa mulai banyak sesuatu hal yang baru, kejutan-kejutan baru ya. Bener banget. Oke, kita langsung kalau misalnya Kariska, menurut Kariska sendiri pernah nggak sih mengalami quarter life crisis itu? Oke, kalau dari aku pribadi sih, aku sedang mengalami juga ya teman-teman. Maksudnya ada di fase dimana kita akhirnya realize gitu bahwa menjadi dewasa itu nggak seasik dulu waktu kita masih kecil ngebayanginnya ya. Dulu kan waktu masih kecil tuh aku pernah bilang sama diri aku sendiri gini, iya enak ya jadi orang dewasa bisa nentuin hidupnya sendiri, bisa ngelakuin hal-hal yang dia suka di luar sekolah, les dan sebagainya gitu. Ternyata pas masuk ke dalam usia dewasa, begitu mulai ini sih, aku ngerasainnya pas lagi skripsi. Itu tuh dimana menurut aku ya itu titik dimana kita tuh beneran diuji, lo siap nggak sih untuk entering the new life gitu, entering the real life gitu ya, dimana pilihan itu banyak sekali di depan mata lo ngerti nggak sama diri lo sendiri gitu. Itu starting pointnya kalau di aku adalah pas lagi skripsi.
Nah, setelah selesai skripsi tuh makin kayak yang, aduh, gue harus gimana ya? Gue harus kemana ya? Kerja nggak ya? Gue kerja, kalau kerja, kerja apa? Oke, kerja misalkan di bagian HR gitu ya. Kalau anak psikologi kan biasanya kalau mau jadi budak korporat tuh ngincernya HR ya. Terus pas mau udah tahu nih, aku mau ke HR. HR bagian mana? Oh, ternyata HR tuh luas banget ya. Ada yang GA, ada training and development, ada recruitment, ada A, B, C dan sebagainya gitu. Terus aku yang mana? Aku bisanya yang mana sih? Emang aku se-worth it itu untuk masuk HR? Pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya dulu tuh nggak pernah kepikiran sama sekali ya. Tapi ketika di usia kita udah, waktu itu aku usia 21, mulai deh itu. Kenapa ya aku milih ini? Emang aku bisa nggak ya? Kenapa aku harus milih itu? Atau ada nggak sih pilihan lain yang lebih suitable sama aku gitu, yang lebih pas, lebih cocok sama aku? Terus kayak ambil S2 nggak ya? Wah, udahlah. Jadi bingung. Dan aku sampai sekarang juga masih masih mengalami itu ya teman-teman. Maksudnya aku juga punya beberapa pertanyaan sama diri aku sendiri kayak aku kerja kerja sebagai as a trainer gitu, happy nggak sih gitu. Abis ini mau ngapain? Terus belum lagi sesi-sesi kehidupan, sisi-sisi kehidupan yang lain gitu. Percintaan bagaimana, keluarga bagaimana gitu ya. Itu sih aku, kalau aku sendiri aku sedang mengalami gitu. Jadi Oke, panjang ya. oke, jadi waktu kakak pertama kali merasakan kayak quarter life crisis itu dari skripsi ya kak ya? Kalau aku sih dari skripsi ngerasanya. Mungkin mungkin eh, balada anak apa ya, mahasiswa tingkat akhir ya, sudah Mm-mm. mulai memikirkan kayak selanjutnya mau kemana lagi nih. Bener banget, bener banget. Oke, oke. Kalau kayak gitu, mungkin nggak sih Kak, quarter life crisis itu dialami ketika masa dewasa awal atau misalnya masa dewasa akhir pun juga bisa mengalami quarter life crisis? Oke, jadi kalau yang aku baca dari beberapa literatur, terus aku juga mencoba untuk menganalisis lah ya. Em, Kalau aku melihatnya dari life stages-nya Erik Erikson, di mana di usia adolescent 13 sampai 21 tahun itu, kita kan memang tugas perkembangannya adalah mencari identitas kan. Kita tuh sukanya apa sih? Kita tuh mau dipandang sebagai orang yang seperti apa. Terus kemudian di stage life-nya yang early adulthood, yaitu umur 21 sampai 40 ya kalau nggak salah. Nah, si quarter life crisis itu ada di antara keduanya. Duh, agak belibet. Ada di antara kedua life stages itu gitu, antara adulthood dan juga antara adolescence dan early adulthood gitu. Jadi usia 18-30 ya, kalau banyak literatur yang aku baca sih, quarter life itu terjadi di fase usianya rata-rata 18 sampai 30-an tahun gitulah. Oke, oke. Jadi di antara dewasa awal dan juga memasuki usia 30-an tahun itu ya Kak ya, 20 sampai 30 tahun itu ya Kak? Yes. Oke, kalau begitu mungkin nggak cukup sekali ya kayak misalnya kayak sebelumnya kan Kak Rizka kan waktu skripsi ya pertama kali merasakan kayak quarter life crisis kok kayaknya mempertanyakan kayak ini mau kemana nih abis ini nih kayak selanjutnya mau jadi HR kah atau misalnya itu tapi sesuai passion gue nggak sih kok kayaknya enggak gitu Ah, kayak lebih mempertanyakan ke diri sendiri ya kak ya. benar banget, benar banget. Kayak selanjutnya mau kemana? Kalau misalnya, eh tapi sekarang kakak juga sedang mengalami masa-masa itu lagi ya kak? Mm-mm. Tapi kalau aku bisa bilang sekarang itu pertanyaannya jadi berbeda sama waktu zaman Hmm, skripsi ya. Kalau zaman skripsi kan pertanyaannya, abis ini gue mau kemana? Mau kuliah lagi atau nyobain kerja gitu kayak orang-orang pada umumnya. Oke, kalau kerja, gue mau kerja di mana gitu? Mau mau di posisi apa? Terus emangnya gue bisa apa sih di pekerjaan itu gitu? Nah, kalau sekarang tuh karena aku sudah bekerja, sudah mencicipi dunia kerja hampir 2 tahun, pertanyaannya berbeda lagi. Pertanyaannya adalah, gue di perusahaan ini atau di posisi ini mau sampai kapan sih? Apakah ini benar-benar apakah ini benar-benar role yang
gue inginin gitu. Apakah benar-benar ini tuh emang gue pingin dari dalam hati gue, atau hanya karena ada opportunity-nya di situ jadi ya udah terpaksa untuk melakukan itu gitu. Nah, pertanyaannya berbeda dari pertanyaan kita pas di awal-awal kita masuk gitu ya, pas aku awal-awal masuk ke new life gitu, yang kata orang new life itu. Nah, terus kayak yang mempertanyakan lagi, sebetulnya sebagai seorang misalkan public speaker, sebagai seorang trainer, itu aku banget gak sih gitu. Emang aku sebagus apa sih? Emang ini passion aku? Kadang aku juga masih suka bertanya gitu sama diri sendiri. Am I good di bidang ini gitu? Emang kalau bagus sebagus apa sih gitu? Ada nggak sih hal-hal lain yang sebetulnya itu gue banget tapi belum ke-explore aja gitu sama aku? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang sekarang ada di kepala aku gitu. Oke, jadi tahapannya mungkin berbeda ya, Kak. Mm-mm, Tahapan mm-mm. quarter life crisis ketika mahasiswa tingkat akhir dan ketika sekarang sudah bekerja. Gitu ya, Kak Yes, ya. bener banget. Oke, berarti kan quarter life crisis itu kan gimana ya? Kayak kecemasan kita ya, yang sesuatu hal yang mungkin nggak pasti, yang akan kita Betul, hadapin, ya nggak pasti itu mungkin kayak masa depan kita, karir kita gimana, kehidupan sosial kita dengan relasi kita, atau betul. hubungan asmara kita, romantis kita, kayak jodoh gue nanti siapa nih, kayak satu Bener hal, banget. satu hal kita mencemaskan suatu hal yang nggak pasti tersebut ya kak ya. Bener, bener, bener. Oke, kalau misalnya gimana sih Kak Rizka ketika menghadapi masa-masa tersebut gitu loh, ketika kakak lagi merasa lagi menghadapi quarter life crisis di usia kakak, dan gimana sih cara kakak menghadapi quarter life crisis tersebut? Oke. Okay. Kalau aku pribadi sih, yang pastinya ya, mungkin ini juga yang teman-teman pada umumnya alami juga, ngerasa bingung, ngerasa agak takut dan cemas akan masa depan ya, kayak, aduh, ntar gue di usia 30 bisa nggak ya, misalkan udah settle, udah mandiri secara finansial, udah punya ini, udah punya itu gitu ya. Atau gimana sih nanti hidup gue 5 tahun ke depan, apakah happy-happy aja atau akan ada konflik-konflik gitu. Jadi kita lebih banyak apa ya, mencemaskan tentang masa depan. But it's normal gitu. Itu wajar karena memang kita sedang berada di persimpangan, katanya kalau quarter life crisis itu identik dengan persimpangan jalan. Kita dihadapkan dengan banyak sekali pilihan, kita dituntut untuk memilih salah satu atau salah dua dari yang hal banyak itu gitu. Nah, kalau aku sih gimana cara aku menghadapi fase ini gitu ya, fase yang nggak enak ini. Yang pertama adalah aku coba untuk aware dulu gitu, dan ingetin diri sendiri bahwa ada loh hal yang bisa kita kendalikan, ada yang nggak bisa kita kendalikan gitu. Ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada yang nggak bisa kita kontrol. Simpelnya adalah yang bisa kontrol ya diri kita sendiri gitu. Aku bisa kendaliin diri aku sendiri. Hal-hal di luar aku tuh nggak bisa aku kendaliin. Jadi kayak misalkan orang lain berubah, teman aku nggak mau temenan lagi sama aku, terus misalkan atasan marah-marah, misalkan gitu ya. Atau kayak pandemi kayak gini, itu suatu hal yang ya mau apa gitu. Emang lu bisa berbuat apa gitu dengan adanya perubahan itu. Nah, yang bisa kita lakukan, yang bisa aku lakukan apa? Ya, aku coba untuk mengendalikan diri sendiri. Aku coba untuk memilih respon-respon yang tidak destruktif, memilih respon-respon yang um, bukan membohongi diri sendiri, tapi lebih ke gimana sih caranya. Aku memang nggak suka gitu sama situasi sekarang. Cuma apa nih yang bisa aku lakukan gitu? Karena kalau kita cuman berfokus sama masalahnya aja tanpa kita mau mencari cara gimana caranya kita bisa tetap survive, ya yang ada malah akan terus-terusan cemas dan kita malah nggak kemana-mana. Jadi seolah-olah tuh kayak kita berlari gitu ya, sejauh berapa kilometer, padahal sebetulnya di situ-situ aja gitu, kayak hamster merasa udah jalan jauh tapi ternyata masih di situ-situ aja gitu. Nah, kalau kita bisa lebih bijak lagi untuk melihat suatu permasalahan, melihat suatu kondisi yang sedang kita alami ini dari berbagai sudut pandang, nggak hanya satu sudut pandang aja, insya Allah ya namanya jalan keluar, problem solving tuh ada aja gitu. Itu jadi jangan jangan tertutup sama solusi-solusi yang orang lain coba kasih ke kita,
jangan tertutup sama informasi-informasi yang mungkin dari informasi itu kita bisa menemukan insight gitu. Jangan lupa juga nyari-nyari info ya lewat baca buku, lewat dengerin podcast karena banyak ya podcast-podcast yang insightful gitu. Jadi jangan terlalu menutup diri lah gitu. Oke, oke. Jadi tadi mungkin saran yang bisa dilakukan ketika menghadapi keluarga krisis tadi lebih aware ya kak ya. Iya, Lebih betul. aware. Suaraku kedengeran kan ya kak? Kedengeran. Aman. Lebih oke. Lebih aware sama keadaan kita yang ada di sekitar kita. Kayak apa aja sih yang bisa kita kontrol dan nggak bisa kita kontrol. Terus Betul. sama kita juga harus fokus sama apa yang bisa kita lakukan. Jangan mungkin kayak tadi kayak kata Kariska juga tadi ini kan kayak pandemi misalnya. Pandemi itu kan sesuatu hal yang nggak bisa kita kontrol ya. Cuman fokus aja sama apa yang bisa kita lakukan kayak misalnya, oke nggak apa kalau misalnya online ya kayak mungkin dari Bener. online banyak ngebuka peluang-peluang lain ya kak. Betul banget. Oke, oke. Jadi dari satu hal itu nggak langsung kayak aduh kayaknya nggak bisa apa-apa kayak langsung putus asa. Nggak, kita bisa memulai mencari alternatif lain. Kita fokus aja Betul. dari apa apa sih yang bisa kita lakukan dari peluang-peluang yang ada tadi ya, Kak. Bener banget. Exactly. Oke, oke. Ini banget nih, insightful banget nih masukan dari Kariska tadi. Amin, Mungkin amin, amin. mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang mau diskusi di sini, boleh Nah, ya banget ya boleh. Kak. Di kolom Boleh komentar banget. di sini kita diskusi bareng kayak aku kayaknya lagi masa-masa quarter life crisis nih, cuman nggak tahu apa yang harus aku lakuin, kayak lagi putus asa atau misalnya bingung mau mulai dari mana. Mungkin kebanyakan orang bingung nggak sih Kak, kayak Ya, bener banget. bingung mau mulai dari mana ketika lagi ada di masa quarter life crisis tersebut. Kalau misalnya Kariska pernah nggak merasa seperti itu kayak kayaknya bingung nih mau mulai dari mana ya kayak lulus kuliah nih misalnya lulus kuliah mau mulai dari mana ya mau melamar pekerjaan ke yang emang sesuai sama passion aku atau misalnya sama yang adanya tapi yang kayak gini nggak sesuai passion aku kayak gitu. Kalau misalnya Kariska biasanya memulai suatu hal itu kayak gimana sih Kak? Apalagi menyangkut apa ya menyangkut masa depan mungkin ya. Bener banget. Kalau aku sih biasanya, dan yang aku alamin ya waktu itu adalah ketika aku bingung, pertama aku coba tanya, pertama coba lihat dulu di circle aku, siapa ya kira-kira orang yang bisa aku ajak diskusi, bisa aku ajak bicara, bisa aku ajak ngobrol. Mungkin kalau temen nggak bisa gitu ya, teman satu circle kita nggak bisa karena mungkin usia kita juga sama, mengalami hal yang sama, hal yang serupa, akhirnya ya nggak bisa ngasih banyak insight. Kita bisa, waktu itu aku pergi ke dosen aku sih, ke Mbak Cherry, terus udah gitu ngobrol juga sama Mbak Wita, pokoknya sama orang-orang yang di atas kita ya, yang lebih senior dari kita, yang kita bisa yang kita percaya, yang kita bisa mintai pendapat dan cukup objektif ya, karena kadang kita juga misalkan nanya sama senior, tapi seniornya ini sangat subjektif gitu ya. Bukannya keluar dari masalah, tapi malah nambahin masalah baru Menemukan biasanya masalah gitu. baru. Gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa sama senior juga, karena aku juga bertanya sama beberapa senior gitu kayak, Kak, gue boleh tahu nggak sih lo dulu waktu memulai karir waktu itu sebagai seorang trainer tuh gimana sih gitu. Akhirnya ya tanya-tanya, terus apa aja sih tantangannya, apa aja yang harus waktu itu lo upgrade di diri lo supaya bisa jadi di posisi yang sekarang. Nah, dari cerita orang-orang itu sebetulnya kita bisa mengevaluasi dan bisa tanya lagi sama diri sendiri, oh caranya si A bisa nggak ya diaplikasiin ke gue, match nggak ya sama gue, misalkan gitu. Terus udah gitu dari obrolan-obrolan dengan orang-orang tadi juga kita akhirnya bisa lebih kegambar lah sedikit kira-kira di profesi ini tuh oh kayak gini tantangannya. Oh, ngapain aja sih misalkan sebagai seorang HR assessment misalkan gitu. Oh, kayak gini pekerjaannya, tantangannya A B C D E gitu. Tapi peluangnya itu ini juga. Jadi dari jangan lupa juga kita tanya selain kerjanya ngapain, peluangnya apa, tantangannya apa, dan kira-kira skill yang dibutuhkan itu di pekerjaan itu apa. Nah, dari skill yang dikasih tahu nih sama senior atau sama
whatever apapun itu gitu ya, dosen atau orang saudara yang lebih dulu masuk ke dunia kerja, kita akhirnya bisa nge-assess diri sendiri gitu. Kita coba evaluasi lagi, kenalan lagi sama diri sendiri, oh skill ini gue bisa nggak ya? Misalkan jadi seorang trainer lo harus bisa public speakingnya bagus gitu. Hmm, halo Kak. Tadeng. Oke, oke. Jadi kayaknya agak patah-patah ya. Ya, di aku masih patah-patah sih. Tapi di situ Oke. di Safira aman ya? Di aku juga patah-patah. Oh, oke, tapi suaranya aman Oke. kan ya? Aman sih suaranya Kak. Oke, oke, kita lanjut Oke, ya. oke. Iya, ya, boleh, boleh. Jadi dari skill misalkan mau jadi seorang trainer, aku pengen jadi public speaking gitu ya. Tanya sama diri sendiri, gue suka nggak ya public speaking? Gue suka nggak ya ngobrol depan orang gitu? Meskipun saat itu aku belum bisa public speaking dengan baik dan benar, tapi seenggaknya dalam diri sendiri, kayaknya asik ya, gue pengen coba deh. Ya meskipun saat itu aku belum bisa, tapi akunya udah punya minat, akunya udah punya suka gitu ya, rasa suka sama skill itu, ya cobain aja dulu gitu. Nah, jadi dari mengakses skill-skill yang harus ada di pekerjaan Mohon tertentu, maaf Kak Rizka. terus di Ini ada yang, mohon maaf Kak, ini ada yang nanya di komen. Tadi Kak Rizka oke, lagi ngejelasin, jadi aku nggak enak apa potong. kata Ini itu? ada yang nanya dari Kak Setia. Mau nanya terkait quarter life crisis itu apa sih Kak sebenarnya? Mohon maaf ya Kak dipotong ya Oke. Kak. It's okay, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi quarter life crisis itu sebetulnya gampangnya adalah satu fase kehidupan di usia 18 sampai 30-an tahun, di mana ketika di fase itu kita tuh banyak mempertanyakan banyak hal di kehidupan kita, mulai dari percintaan, karir, sosial itu bisa sama temen gitu ya, ke diri sendiri juga gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang akhirnya tidak jarang membuat kita merasa cemas, merasa kita nggak berdaya, merasa kita nggak sebagus orang lain, dan akhirnya ujung-ujungnya adalah kita mempertanyakan eksistensi diri kita dan juga tujuan hidup kita tuh apa sih gitu. Jadi simpelnya quarter life crisis itu seperti itu ya, satu fase kehidupan 18-30-an Oke, gitu. Semoga terima kasih menjawab Kak ya. Rizka. Ya, begitu Kak Setia, mohon maaf baru direspon sebelumnya. Oke, terima kasih Kak Rizka penjelasannya. Oke, Sinyalnya agak ya. pakai wifi sih Kak. Oke, bisa dilanjut Kak. Mohon maaf nih ya Oke, sinyalnya bisa kayaknya. bisa, nggak apa-apa, it's okay. Di sini juga udah agak mendung-mendung gitu. Iya sih sama di sini juga agak mendung gitu juga sama sih udah agak geledek. Udah agak geledek. Oke, ini dari Kak Heru, Heru Syahrul. Halo Kak Oh Rizka. iya, halo Mas Herul. Oke, mungkin bisa. Oke, tadi itu ya penjelasan dari Kak Rizka terkait quarter life crisis. Intinya eh perasaan cemas terhadap suatu hal yang ketidakpasti ya, Kak. Pastinya Hmm, tentang ketidakpastian ya. ketidakpastian akan masa depan ataupun akan yang berada di lingkungan kita ya, Kak ya. Oke, kalau misalnya teman-teman mau sharing juga boleh banget di kolom komentar sharing atau misalnya mau tanya-tanya boleh banget juga ya, Kak. Di sini kita diskusi bareng-bareng. Boleh. Oke, Iya, tadi menuju malam minggu ya. oh iya benar, malam minggu. Malam minggu di sini kita diskusi terkait quarter life crisis. Ya, betul sekali. Berfaedah sekali ya kita. Oke. Oh ya, aku mau nanya nih Kak. Setiap orang itu pasti nggak sih Kak mengalami masa-masa terkait quarter life crisis? Oke. Nah, ini juga sebetulnya banyak ya teman-teman aku yang pernah bertanya gitu sama aku. Sebetulnya quarter life crisis tuh semua orang ngalamin itu atau ada orang-orang yang nggak mengalami itu gitu. Jadi jawabannya adalah hampir rata-rata mengalami itu. Dari
ada salah satu literatur yang aku baca gitu, 86% dari 1.100 orang mengalami quarter life crisis gitu di usia 18 sampai 30-an tahun gitu. Mungkin Oke, nggak jadi semua ya, tapi sebagian besar. jadi emang mungkin 86% itu mungkin habis hampir semua ya Kak ya. Hampir semua orang mengalami masa quarter life Hampir crisis. semua ya. Ya, jadi itu wajar banget ya kayak kalau misalnya kita mungkin mengalami kegalauan akan suatu hal atau misalnya mungkin masa-masanya kita itu lagi banyak yang digalauin tapi bukan tentang romans percintaan aja tapi banyak gitu ya. Betul Itu banget, wajar bener banget ya banget. Kak. Itu wajar banget berarti ya Kak ya. Wajar kok, Oke. aku juga ngalamin. Aku pun pernah mengalami masa-masa itu Kak. Apalagi Betul. ya apalagi iya sih, mungkin sama kayak Kariska juga terkait lagi milih karir, lagi berkarir, tapi mau lanjut kuliah atau enggak, mau lanjut sekolah lagi atau enggak, dan itu kegalauannya pasti banyak banget pertimbangannya ya Kak. Bener banget sih. Oke, nah kalau misalnya Kakak lagi mengalami apa ya di persimpangan jalan itu, di antara dua pilihan itu atau misalnya empat tiga pilihan, kira-kira gimana sih cara kakak mengambil suatu pilihan atau mengambil suatu keputusan yang tepat gitu menurut kakak gimana? Oke, nah ini pertanyaannya menarik sih. Dan ini yang aku juga sampai saat ini masih terapkan ya. Jadi yang pertama adalah coba lihat diri sendiri dulu. Aku mampunya yang mana? Dalam waktu dekat ini kira-kira aku mampunya yang A, B, atau C. Misalkan waktu itu ketika aku habis skripsi, aku mampunya yang mana nih? Langsung S2 kah? Atau coba kerja dulu? Atau misalkan bikin usaha sendiri? Atau bikin platform sendiri? And so on gitu. Oh, ternyata kalau S2 perlu persiapan A, B, C, D, E gitu ya. Dan itu kita juga harus riset ya teman-teman. Eh, jangan hanya mencemaskan tuh hanya cemas-cemas doang, tapi kita nggak berusaha untuk mencari jalan keluarnya ya. Itu salah satu yang menurutku juga agak salah ya. Dan jangan salahin siapa-siapa kalau cemasnya terus-menerus gitu. Jadi yang pertama adalah kita cari tahu tentang pilihan-pilihan yang ada di depan mata kita. Kayak misalkan tadi ya S2, kira-kira persiapannya apa aja, terus kemudian berapa lama, kira-kira kalau aku ambil langsung S2, orang tua gimana ya? Karena yang membiayai kan pasti orang tua. Kalau aku ya, kalau mungkin kalau teman-teman punya uh, apa namanya financial planning yang sudah bagus dan nggak pakai biaya orang tua lagi ya it's okay, tapi dipertimbangkan juga gitu apakah dengan kita S2 ini kedepannya akan cukup safe atau enggak gitu secara finansial. Kemudian pilihan B adalah bekerja. Oke, bekerja apa nih tantangannya nih? Oke, bekerja tantangannya adalah aku belum tahu kira-kira aku mau lamar kemana, aku mau di posisi apa yang aku bisa gitu. Oke, itu tantangannya. Tapi sebetulnya di pekerjaan biasanya anak-anak fresh grad terutama misalkan psikologi gitu rata-rata pada masuknya ke posisi mana sih atau ke divisi mana coba deh di riset gitu. Terus kira-kira anak psikologi itu sebetulnya skill-skill yang udah terbentuk semenjak kuliah itu apa aja sih yang nantinya bisa diaplikasikan ke pekerjaan, di riset juga, cari tahu juga. Nah, kemudian kalau itu pilihan yang B. Sekarang kalau pilihan C gitu, mau bikin usaha sendiri. Kira-kira bikin usaha sendiri, aku mampu nggak ya? Apa yang ada di dalam diriku yang bisa possible untuk aku pilih si pilihan C ini gitu. Terus tantangannya apa aja sih? Kalau bikin bisnis tuh harus mulanya kayak gimana dulu? Kayak gimana dulu sih? Nah, kalau kita udah riset gitu ya, plus minusnya apa, tantangan dan opportunity-nya apa aja, akan lebih mudah sih biasanya. Oh ya udah berarti aku kerja aja dulu karena lebih possible yang aku lakukan saat ini ya bekerja. Ya udah kerja aja dulu gitu. Jadi um, memang membingungkan sih dan ya pasti ada naik turunnya, nangis-nangisnya, galau-galaunya, ya kan curhat sana sininya gitu. Tapi semua balik lagi ke diri kita sendiri, teman-teman yang punya hidup ya kita gitu. Orang lain tuh hanya sebagai pengingat, hanya sebagai um, apa ya pihak yang mencoba untuk memberikan sudut pandang lain gitu. Tapi keputusan akhir ya balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Gitu sih kalau aku Binar. Jadi aku riset dulu mana yang
dari hasil riset aku mana yang paling possible ya itu yang aku lakuin gitu. Oke, jadi tadi saran dari Karika kayak kita harus tahu dulu ya kayak pilihan apa aja sih yang ada di depan mata kita, Mm-mm. pilihan eh, yang ada itu apa aja, dan kita juga harus riset ya kak terkait tantangannya yang memungkinkan itu apa aja, Ya, yang kemungkinan kemungkinan yang ada kayak gitu ya kak. bener banget. Cari tahu lah seenggaknya. Kalau kata riset itu agak berat ya, cari tahu aja lah. Cukup Dari cari tahu tahu. kita mungkin kita di ini ya kak harus apa namanya harus berani juga ya mengambil pilihan, Mm-mm, mengambil betul suatu banget. keputusan, kita harus berani juga karena Bener mungkin banget. uh, kita masih stuck karena juga kita tidak membuat planning atau kita tidak berani mengambil suatu keputusan ya kak. Bener banget, bener banget. Ya, dan itu juga harus kita sama-sama ingat ya teman-teman bahwa apapun pilihannya, apapun nantinya yang teman-teman akan pilih, pasti ada konsekuensinya, pasti ada nggak enaknya, pasti ada hal-hal yang perlu dikorbankan. Nah, itu coba diakses dulu, maksudnya coba untuk dikira-kira dulu aja deh gitu. Kira-kira kalau ngambil pilihan A, apa sih konsekuensinya? Apa hal-hal yang nantinya akan aku agak korbankan gitu-gitu. Kalau milih B apa, C apa gitu. Nah, dari situ kita bisa agak sedikit kegambar sih, oh kira-kira gini ya opportunity-nya, oh gini ya tantangannya. Yang mana nih yang bakalan bisa kira-kira untuk nantinya gue jalani gitu. Karena apapun pilihannya, kita harus tetap bertanggung jawab ya teman-teman. Jangan sampai lepas tanggung jawab. Nah, itu yang sebetulnya agak mengecewakan juga ya. Dan akan jadi track record yang jelek juga sih buat kita. Kalau kita nggak bisa tanggung jawab sama apa yang kita pilih gitu. Iya iya iya. Oke, jadi aku lebih ngerti nih kak kenapa kenapa sih quarter life crisis itu kita mengalaminya ketika mungkin memasuki dewasa karena itu Hmm. kayak penuh dengan urusan-urusan orang dewasa kayak terkait tanggung jawab. Bener, Iya kayak terkait bener tanggung banget. jawab aku makin ngerti kayak kenapa sih kayak kenapa nggak dulu SMA nggak ngerasain quarter life crisis kayaknya kok happy happy aja. Bener banget. Mungkin Bener pusing banget. karena UN ya atau misalnya praktikum. Bener. Kalau dulu tuh zaman zaman kita sekolah tuh kita pusing dengan hal-hal yang memang sudah ditakdirkan seperti itu yang maksudnya udah ada jalannya gitu. Kita tinggal ngejalanin aja. Pusingnya itu karena kita bosan. Pusingnya itu karena kita pengen jadi orang yang terbaik di bidang itu gitu. Tapi tracknya tuh udah gitu aja gitu. Nah, ini kan pas skripsi udah selesai skripsi, tracknya tuh kemana-mana gitu, kanan kiri depan belakang atas bawah tuh ada gitu. Nah, lo mau pilih yang mana nih sekarang nih? Bingung kan jadinya. Nggak ada pakem yang pasti. Abis lulus itu lo harus kerja tuh enggak gitu. Iya iya betul betul sih. Jadi apa ya lebih lebih rintangannya tuh lebih kerasa ya kak ya daripada mungkin remaja sebelumnya ya kak. Dan SD, penuh SMP, dengan SMA. iya betul 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 dan penuh dengan tanggung jawab, berani mengambil pilihan itu kan sesuatu hal yang mungkin harus dilakukan oleh orang-orang dewasa juga ya kak. Bener banget. Apalagi mungkin kan Iya. zaman zaman kuliah kali ya, Binar. Kita tuh kalau melakukan kesalahan, orang tuh masih bisa memaklumi gitu. Kayak, oh ya udah dia masih mahasiswa, oh ya udah dia masih anak SMA lah biasa. Coba kalau udah lulus, dia ya lo salah, lo harus tanggung jawab gitu. Orang tuh akan lebih sulit untuk memaklumi ketika kita udah nggak kuliah lagi, kita udah nggak sekolah lagi gitu loh. Lo tanggung jawab atas nama diri lo dan berdiri di kaki lo sendiri gitu. Itu yang bikin orang jadi semakin mungkin ada yang takut juga, ada yang cemas. Nah itu sih, itu yang bikin quarter life crisis jadi berbumbu sedap. Berarti iya 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 benar-benar sih kak. Kalau misalnya seperti itu harus ada ini juga nggak sih kak? Kayak kesiapan juga dari kitanya. Iya betul. Kayak Kesiapan dan kitanya juga aware itu tadi ya, Binar bener kata Binar tadi. Kita juga harus aware dan kira-kira kalau gue ngelakuin A, konsekuensinya apa ya? B apa ya? Memang sih nantinya agak agak overthinking gitu. Cuman
better kita mencari tahu dulu sebelum, daripada nantinya ketika kita udah ngelakuin itu merasa kejebak terus akhirnya lari gitu dari masalah. Itu menurutku kurang bijak sih. Iya, betul betul betul. Jadi kita juga harus tahu segala kemungkinannya ya, Kak. Lebih aware sama keadaan yang ada di depan kita itu sebenarnya apa aja sih, dan kita juga harus sadar kayak udah dewasa, kayak sudah apa namanya, persimpangannya itu makin makin banyak ya, Kak. Iya benar. Oke, eh eh, kalau misalnya apa ya? Aku lagi menyusun pertanyaan nih. Oke, mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang mau diskusi bareng di sini, boleh banget kita diskusi bareng. Kayak ada yang mau ditanyain, ada yang mau didiskusiin di sini. Kita diskusi bareng, mumpung waktunya juga masih banyak. Yes. Oke, jadi mungkin selama masa-masa krisis itu dari 20 sekitar 30 tahun itu mungkin kita lagi ini ya, Kak. Sering-seringnya mengalami, bukan sering-sering ya, mungkin masa-masa di mana kuartal krisis itu benar-benar bergejolak, kayak sering-sering mampir ke hidup kita ya, Kak. Iya benar. Pertanyaan-pertanyaan yang dulu kita nggak pernah tanya ke diri sendiri, tiba-tiba sekarang, oh iya ya gini ya rasanya mempertanyakan hal itu ke diri sendiri gitu. Terus kayak yang mungkin tuh zaman dulu, zaman kita masih sekolah gitu, terus ngelihat sepupu-sepupu kita ditanyain kapan nikah tuh, kok kayaknya mereka merasa iritasi ya dengan pertanyaan itu gitu. Ah lebay banget gitu. Pas kita entering the age gitu, kita masuk ke usia di mana pertanyaan itu akhirnya muncul ke diri kita, kita akhirnya bisa ngerasain kan, wah kayak gini nggak enak ya. Saya ditanya-tanyain suatu hal yang belum pasti gitu di depan, kita harus jawab sekarang tuh kayak capek juga buat batin kita gitu. Iya, betul-betul sih, kayak pertanyaan-pertanyaan orang dewasa kayak kapan nikah, kayak pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh kan yang makin apa ya, mempergalau kita ya, atas kayak ya udah Duh. mungkin kita jalanin aja. Tapi kalau misalnya kita mengalami seperti itu, ya udah jalanin aja nggak sih, Kak? Kayak apa sih, kayak tadi mungkin kata Kak Rizka, kita fokus aja sama apa yang bisa kita kontrol dan yang nggak bisa kita Betul, kontrol. benar banget. Iya, 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 itu dan sih, itu berusaha biar realistis juga sih, bener. ya, benar-benar sih, Kak. Oke, kalau misalnya ada teman-teman yang mau nanya, boleh banget ya. Atau ada yang mau curhat gitu tentang Iya, quarter boleh, life boleh. crisisnya juga boleh. eh Kalau mungkin tadi ini sih yang menarik, Kak. Kalau misalnya tadi kan Kak Rizka juga sempat cerita ya, ketika Kakak juga nggak pernah sekali doang mengalami quarter life crisis ya, Kak. Mungkin dari masa kuliah tadi dan sekarang mungkin sedang mengalami lagi. Ada perbedaan nggak sih, Kak, ketika Kakak mengalami ketika masa kuliah dan juga sekarang mengalami quarter life crisis lagi itu, Kak? Kayak Oh, mungkin oke. kayak kayak cara nanganinnya mungkin berbeda atau misalnya gimana. Ya ya. Ini pertanyaannya menarik. Eh, Kalau yang aku rasain sih berbeda ya. Siapa Safira dan teman-teman gitu. Ketika dulu waktu zaman kuliah, pertanyaan-pertanyaannya juga berbeda dengan pertanyaan-pertanyaan sekarang ketika aku sudah mencicipi dunia kerja gitu. Dan penanganannya juga berbeda. Kalau dulu aku banyak bertanya, lebih banyak memfokuskan energiku keluar gitu ya, karena aku pengen tahu sebanyak-banyaknya tentang dunia dalam tanda kutip sesungguhnya itu seperti apa. Kalau sekarang aku justru lebih banyak menyendiri sih, Binar. Aku lebih banyak di rumah, lebih banyak baca buku, lebih banyak dengerin TED Talk, dengerin podcast gitu. Terus aku tanya lagi sama diri sendiri, ini bukan sih yang lo pengen, Riz? Gitu. Skill apa sih yang sebetulnya ini tuh bisa menunjang atau bisa leveling up yourself gitu, tapi belum lo lakuin sampai sekarang gitu. Jadi
Kalau dulu aku lebih banyak keluar ya, Binar ya. Kalau sekarang aku lebih banyak sama diri sendiri. Aku nanya lagi sama diri sendiri, ini nggak sih yang sesuai sama tujuan kamu gitu? Emang kamu di hidup ini pengennya nanti dikenal orang tuh sebagai Rizka yang seperti apa sih gitu. Terus ini ada juga satu hal yang menarik ya, aku dapat dari buku Seven Habits punyanya Stephen R. Covey. Dia bilang gini, can you imagine kalau nanti ketika lo meninggal, kira-kira lo pengen dikenang sebagai seseorang yang seperti apa sih sama orang lain? Nah, dari menjawab pertanyaan itu sebetulnya itu bisa sedikit apa ya, memberikan clue ke diri kita sendiri bahwa oh, gue tuh sebetulnya pengen jadi orang seperti ini gitu. Gitu. Itu sangat apa ya, cukup menampar aku sih pas aku baca di part itu ya. Oh iya ya, ntar ketika gue mati, ketika gue meninggal, orang itu akan ngomongin gue tuh seperti apa sih? Gue pengennya orang lain itu ngomongin tentang diri gue yang tentang apa gitu, seperti apa gitu. Meskipun memang itu di luar kontrol kita ya, Binar ya. Tapi seenggaknya gitu, kita kan bisa untuk mengusahakan diri kita ke tujuan yang kita pengen gitu. Nah, coba mungkin teman-teman bisa coba jawab juga gitu, kira-kira kalau gue meninggal, gue pengennya orang itu ngomongin gue tentang apa sih gitu. Ya, bener-bener sih kayak mungkin orang-orang pengen melihat gue seperti Safira yang seperti apa, seperti itu ya Betul. kayak. Betul banget, betul banget. Betul betul betul. Itu juga oke oke. Mungkin bakal aku pikirin dari sekarang ya. Aku juga baru Sembari kepikiran. berjalan. Aku Sembari mungkin juga baru berjalan. kepikiran ya, betul betul. Mau dikenal sebagai apa nih? Kayak baru terpikir juga kalau sampai aku Kak. Iya, sangat menampar sekali part itu. Cukup menampar aku. Jadi iya ya, jadi bertanya-tanya juga kan sama diri sendiri kan kayak jadi balik lagi kan kayak di lingkaran itu lagi kan, kayak tujuan hidupnya mau kayak gimana, tujuan hidupnya apa yang mau Betul. dilakuin, ntar kedepannya mau jadi apa, itu kan balik lagi kan berputar-putar di situ ya kayak. Iya, seputar tujuan hidup lah. Ya betul-betul. Ini ada pertanyaan nih Kak dari Kakak Iya, Kakak Kim. Oh, hai Kakak Eh, Kim. cara melewati quarter life crisis dengan baik itu kayak gimana sih Kak? Oke. Sebetulnya cara melewati quarter life crisis, setiap orang tuh punya caranya masing-masing ya, Kak, dan juga teman-teman di sini. Tuh. Tapi kalau yang aku melihat dan juga dengar dan baca dari beberapa sumber dan termasuk aku juga gitu, cara melewati quarter life crisis adalah yang pertama aware gitu bahwa um, apa yang bisa kita kendalikan, apa yang tidak gitu. Aware juga bahwa hidup ini bukan kadang hidup ini tuh bukan tentang benar salah, tapi mana sih pilihan yang kita mau gitu untuk nantinya kalau misalkan ada konsekuensi kita bisa tanggung jawab gitu. Tentang pilihan gitu, memilih sebijak mungkin, memilih yang bijak tuh yang kayak gimana sih, yang menyesuaikan dengan kemampuan diri kita. Terus ketika kita lagi di quarter life crisis, sebisa mungkin coba untuk lebih bisa open mind, lebih bisa untuk melihat dari berbagai sudut pandang. Karena jangan sampai ternyata kita stuck di situ-situ aja karena kita melihatnya dari hanya satu sudut pandang aja gitu. Kita nggak berani atau mungkin nggak kepikiran gitu untuk melihat dari sudut pandang lain. Nah, cara melihat dari sudut pandang lain itu bisa dari baca buku, bisa dari ngobrol sama orang-orang yang menurut kita cukup bisa lah dan cukup objektif, misalkan sama dosen gitu. Kalau misalkan teman-teman masih connect gitu ya sama dosen-dosen di kampus, bisa ditanya atau mungkin sama senior-senior yang menurut teman-teman, wah ini kayaknya cukup wise, cukup objektif orangnya gitu. Bisa ditanya juga gitu. Jadi sebisa mungkin kita nggak hanya stop di sudut pandang kita doang gitu. Ternyata banyak cara loh untuk keluar dari problematika ini gitu. Karena kadang itu kita memang nggak bisa buka semua pintu dengan satu kunci aja. Kita perlu untuk menyesuaikan kunci untuk membuka setiap pintu yang berbeda. Kayak itu bener sih, benar banget Sih. Kak Rizka. Kayak jangan satu kunci itu nggak bisa dibuka untuk semua pintu ya Kak ya. Bener banget. Dan jangan Oke lupa oke. sama ini sih, jangan lupa sama semua butuh waktu. Udah itu karena kadang ketika kita lihat apalagi zaman sekarang ya Binar ya,
sosial dengan adanya sosial media kita melihat orang-orang kok tiba-tiba dia jadi sukses, kok tiba-tiba dia bisa jadi pengusaha yang kaya raya misalkan gitu, kok dia bisa tiba-tiba jadi ini, tiba-tiba jadi itu, padahal kita nggak tahu gitu di belakang itu atau udah beberapa tahun sebelumnya dia sudah mulai merintis misalkan gitu. Jadi uh, percayalah semua itu butuh waktu, nggak ada yang instan banget tiba-tiba langsung kejadian gitu. Nah, kita bikin bikin mie instan aja kan kita perlu ke dapur dulu, perlu rebus airnya dulu ya kan, perlu gunting-gunting bumbunya dulu. Nggak ada yang seinstan itu, semuanya butuh waktu. Kalau aku sih selalu ingat kalau misalkan emang lagi insecure gitu ya, lagi Hmm. ngerasa aku kayaknya nggak sebagus orang lain karena aku melihat pencapaian orang lain misalkan gitu. Aku selalu ingat kata Warren Buffett, katanya kita tuh nggak bisa melahirkan satu bayi dalam waktu 1 bulan dengan menghamili 9 perempuan sekaligus. Jadi kalau lo mau mau ngelahirin 9 bayi ya, Hmm. maksudnya kalau kalau lo mau melahirkan satu bayi, nggak bisa cepet-cepet ya, emang harus waktunya Hmm. 9 bulan gitu. Jadi memang Iya, semua ada waktunya kok gitu. Asalkan iya kita nggak betul-betul. berhenti, asalkan kita nggak berhenti untuk make the progress gitu. Kita um, nggak tiba-tiba keluar gitu, istirahat nggak apa-apa tapi tetap ngelakuin hal-hal sekecil apapun karena meskipun itu hanya 1%, itu adalah progres gitu dan itu perlu diapresiasi. Yang penting lo nggak diem aja, you do something and it's better gitu, itu lebih bagus daripada nggak sama sekali. Iya benar-benar sih Kak, kayak itu ya Kak, menikmati prosesnya ya Kak ya. Meskipun tidak enak ya prosesnya. Ini mungkin lebih sering jatuhnya ya Kak ya, walaupun Bener banget. jatuhnya lebih banyak, tapi kita tetap harus menikmati karena bagaimanapun itu kan suatu proses ya Kak, dan Bener akan banget, ngebentuk diri kita nanti ke depannya. betul Oke. sekali. Ya ini dari Kakak, iya terima kasih Kak ya, thanks. Sama-sama, Kak. Semangat. Oke. Ada petir ya, Wah, mulai ada petir. petir. Kedengeran Kak? Kedengeran, kedengeran, kedengeran. Agak ke distract nih kayaknya. Oke, tadi ini sih aku mau nge-highlight dari kata-kata Kariska kayak tidak ada cara yang tepat untuk menghadapi quarter life crisis ya Kak, karena setiap orang itu kan mungkin beda-beda ya cara menghadapinya Kak. Betul ya Bener Kak ya? banget, bener banget. Eh, tapi mungkin tadi Kariska sempat ngasih beberapa saran atau misalnya beberapa saran yang manjur menurut Kariska ya Kak. Wih, amin. Semoga. Iya, amin. Kayak mungkin memilih sebijak mungkin pilihan yang ada di depan kita dan jangan sampai kita stuck di suatu keadaan tersebut ya, Kak. Karena harus Bener. bagaimanapun kita harus tetap berjalan, tetap maju mungkin walaupun mungkin progresnya itu cuman sepersekian persen, cuman kita tetap harus bergerak ke depan ya, Kak. Bener banget. Bener banget. Dan mungkin sering-sering ngobrol dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke. Ya mungkin kalau bisa ada teman-teman yang mau bertanya atau didiskusikan, boleh banget di sini. Oke. Di rumah Kariska udah hujan belum, Kak? Mendung-mendung Belum labu ya? ya. OTW nih kayaknya dia. Iya nih, sama di sini sih petirnya yang sudah mulai agresif ya. Aduh, hai. Agresif ya. Petirnya agresif. Udah aktif. Iya, oke. Nggak kerasa nih Kak, kita udah 1 jam diskusi bareng-bareng sore ini. Wow. Sudah hampir jam 4. Udah jam 4 kurang 1 menit malah ya mungkin. Wah, Oke, nggak mungkin kerasa kalau ya. misalnya, iya nggak kerasa banget. Mungkin kalau misalnya nggak ada yang mau didiskusikan lagi, nggak ada yang bertanya, mungkin bisa kita akhiri di sini ya Kak, Boleh, boleh, boleh. sesi sharing sore ini. Oke, terima kasih banyak Kak Rizka untuk waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga Safira dan Bipi udah ngundang aku lagi. Ya makasih banyak untuk sharing-sharingnya yang bermanfaat banget, ini seru banget sih. Amin, Semoga amin, bermanfaat amin. juga untuk teman-teman semua dan makasih juga buat teman-teman semua yang udah join di sesi sharing sore ini. Oke, mungkin bisa aku akhiri di sini ya Kak.
Oke, Oke, sip sip. terima kasih semuanya, Sama-sama. Kak Rizka. Sehat-sehat juga. Sehat-sehat Ya, selalu sehat-sehat semuanya. ya, Kak. Sampai ketemu di sesi sharing session selanjutnya ya semuanya. Oke. Bye-bye.